Oke, ini kiri kanannya pohonnya berbeda. Wah, ada pohon kelapa. Tadi di belakang ada pohon kelapa banyak juga. Di depan turunan dikit downhill. Dan kita melewati jalur yang berbeda. Sambil ngerem kita berbahaya. Tangan satu. Oke. Loncat dikit saya. Baju saya langsung kotor. Nggak ngaruh. Karena habis itu langsung dicuci. Wah, kita lewati banyak sekali. Oh, di sini ada pemakaman juga. Ternyata banyak sekali pemakaman di sini. Apa? Kiri kanan pohon kelapa. Seperti di pantai, tetapi kita tidak akan menemukan pantai di sini. Apa? Oh iya, bekantan. Nah, ini baru kelihatan. Wah, semoga kelihatan di kamera sih. Tapi saya nggak bisa ngezoom. Banyak bekantannya. Wah, udah loncat. Malu mereka. Padahal baru saya zoom. Kita bertemu bekantan lagi, guys. Di pepohonan, dikelilingi oleh pepohonan kelapa. Mana? Oh, di bawah. Di bawah ya dia. Oh iya, itu tuh. Nah, iya itu. Loncat tuh. Oh, itu tuh ada di atas tuh. Banyak banget bekantannya ya. Keren. Saya suka. Kita ketemu bekantan lagi. Berarti di sini emang lebih ramai bekantannya daripada di Banjar. Saya itu di Banjar di Pulau Bekantan, Pulau Bakut ya. Pulau Kembang apa Pulau Bakut, lupa saya. Itu dijulukin Pulau Bekantan juga, dan saya malah nggak pernah ketemu bekantannya sama sekali. Dan itu saya pakai sepeda sama Mas Anang pas waktu itu. Videonya mungkin aku taruh di deskripsi kalau kalian mau nonton dengan kamera yang jelek, yang pakai Bipro aku dulu itu. Itu kita nyari bekantan nggak ketemu sama sekali. Pas di tempat saya sendiri, di kampung sendiri, ternyata bekantannya lebih banyak. Jadi ngapain jauh-jauh ke Banjar kalau mau nyari bekantan? Di sini aja ada. Keren sekali. Oke, kita lanjut ke depan. Lanjut lagi kita. Oke, hello vlog, welcome to my guys. Dan hari ini adalah tanggal 10. Kok tanggal 10? Bulan 10, tanggal 25 tahun Selawe. Kita goes di hutan lagi. Di hutan-hutanan bersama Mas Kiki. Dan beliau kembali memakai Detroit. Saya pakai Detroit juga sama. Kita melewati hutan yang berbeda, tempat yang berbeda, karena kita mencari rute yang baru. Oke, lanjut lagi. Mantap. Gas tipis-tipis. Di depan ada L300. Beliau mengalah demi kita. Mari. Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Kirain mobilnya berhenti. Ternyata emang parkir di situ. Saya sapa. Ternyata di dalam nggak ada orangnya. Berarti orangnya keluar tadi. Oke, ada pondok di situ. Sangat kecil sekali pondoknya. Pohon pisang. Ada pohon gundul tinggi sekali. Di depan ada pohon pisang lagi. Kita lewati sungai lagi di sore hari. Dan di sana ada mesin dan orang lagi beraktivitas mencari pasir sungai. Kembali lagi kita melewati sungai. Ada. Kayak lumpur sedikit. Kalau musim panas, musim kemarau, lumpurnya bakal kelihatan banget. Dan saya malah kebablasan. Tapi nggak masalah, kita pakai sepatu MTB ya, jadi nggak perlu takut licek. Beda kalau kita pakai sepatu kulitnya RB, karena sepatu kulit RB kadang nggak bisa masuk. Kalau misalkan dipasangin, kalau ketemu sama lumpur-lumpur kerikil kayak gini. Itu sebenarnya ada jalan loh. Iya, jembatan buat ke sana kan? Kenapa ditarik? Apa itu ada lanjutannya tapi nggak kelihatan gitu kah? Ini kan jembatan. Ditarik buat apa ya?
Atau mau dibikin, baru mau dibikin jembatannya? Ya kalau dilihat dari anunya udah lama sih, udah retak-retak gitu, bekas dipaku tuh. Ya, itu sebenarnya ada jalan, tapi ini sungainya kayaknya dalam banget. Dilihat dari lumpurnya ini, walaupun kalau nggak dalam, lumpurnya yang mungkin tenggelam. Jadi apa? Ada kah? Kayaknya ada ya. Ya kalau yang tenang-tenang di sana lebih tenang tuh alirannya. Kan buaya kan suka di tempat yang tenang ya sungainya. Kalau yang agak deres kayak gini, ini nggak deres sih sebenarnya. Lumayan tenang ini. Ya kemungkinan ada binatangnya. Seperti itu. Oke, intinya kita nggak bakal lewat sana. Ya ini mau dibikin anu kayaknya, jembatan. Ini kan buat nyangkut ini perahu nih. Kok perahu? Ya itu ada perahu juga di situ, warna hijau sama bambu ini. Apa? Rakit ya, rakit. Buat nyangkutin itu, jadi nggak larut gitu. Disangkutin talinya sama pohon mati, di sana pohon hidup. Dan seperti biasa, bukan Kalimantan namanya kalau nggak ada pohon sawit. Oke, kita lewat pertigaan. Nih lurus buntu nggak ya? Jadi kita melewati perkebunan kelapa sawit lagi. Oke, kita akan mencari fauna-fauna yang kita temukan lagi. Dan semoga yang kita temukan bukan fauna yang berbahaya. Kayak yang bekantan tadi, saya baru tahu cerita orang. Ternyata bekantan kalau kita deketin atau kita berhenti di jalan, mereka bakal kabur. Mereka bakal turun. Jadi tidak seberbahaya yang aku pikirkan. Kecuali kalau mungkin ketemunya yang besar sekali, yang ada pemimpinnya. Tapi kata orang kalau bekantan tuh nggak ada konsepnya yang namanya kayak pemimpin, babonnya kah, yang paling gedenya. Beda sama beruk. Saya sebelumnya udah pernah nyeritain ya, kalau beruk tuh baru ada ketuanya. Wah, ini ada pertigaan rumput, keren nih. Mau lihat sini kan mas? Ayo. Ada suara kresek-kresek tadi. Oke, kita memasuki jalanan berumput. Ini double track ini hitungannya. Saya memakai lajur kanan biar mendekati alam. Kalau dilihat tadi kayaknya buntu sih. Oh, ada lanjutannya. Cuma kita nggak tahu ini tembus kemana lanjutannya nih. Jalan setapak di sini guys. Apakah kita berani lewat sini? Wah, jadi single track. Oke, jadi single track kita menuju single track. Kita ingat di sini kita sore hari ya. Jadi harus ingat rumah. Kalau misalkan jalannya nggak kelihatan sama sekali, lebih baik kita balik dan terdengar suara burung di kiri kanan kita. Ini udah masuk ke ladang orang nih, bukan jalanan umum lagi. Jadi tadi jalan lebarnya tadi cuma sekali aja. Sisanya tembus ke jalan-jalan seperti ini. Oke, kita mulai kehilangan jalannya. Sudah tidak ada lagi jalan setapak di sini, nggak ada single track lagi. Emang ini udah jadi jalan orang. Oke, kita kembali menanjak dan saya tangan satu menggunakan speed yang paling enteng, makanya jadi pelan banget. Cuma ya jadi lebih enak. Jadi kaki nggak berat. Jadi tangan satu masih bisa. Dan ternyata ini tembusnya di tempat kita biasa. Yang saya ngelihat bekantan kemarin, suara bekantan nyaring. Sampai sini juga. Jadi itu turunannya yang tadi tidak terlalu curam sekali. Mau nyoba ke sini lagi? Nih? Nggak tahu. Kalau nggak inget, mau nyasar kayak tadi. Tadi kan kita nyoba-nyoba di trek rumput, terus tiba-tiba single track, tiba-tiba jalannya hilang. Padahal tadi itu pendek aja. Terus pas kita mau balik, saya mau nyasar saya. Untung dibilangin sama Mas Kiki, mau kemana gitu. Kata Mas Kiki, bukan lewat situ. Gitu kata Mas Kiki. Lah emang iya? Pas saya nanya gitu,
Malah nggak yakin lagi Mas Kiki. Lewat situ kah? Yang benar katanya. Bukannya lewat sini katanya. Saya tuh mau belok ke kiri. Mas Kiki ingatnya di kanan. Ya udah kita ke kanan aja deh. Ternyata yang benar Mas Kiki. Jadi seandainya saya gue sendiri, udah jelas nyasar saya. Sebagai orang yang buta map, nggak inget jalan. Wah, berbahaya sekali saya kalau misalkan solo ride di hutan. Kalau di aspal ya masih kelihatan lah. Kalau aspal kan jalannya luas ya, lebih gede daripada jalan makadam kayak gini kalau di aspal. Jadi masih tahu jalan pulang. Tapi kalau di hutan kayak gini, sepertinya saya tidak bisa sendiri. Kecuali saya benar-benar ingat, benar-benar hafal sama jalannya. Mantap sekali. Saya mau minum dulu. Biasanya kita belok kanan, dan saya pas ngeliat burung merah kemarin sama bekantan itu belok kanan ini. Sekarang kita coba lurus. Oke, di situ ada jalan setapak. Tapi nanti aja. Kita cari yang lebar-lebar dulu. Kita cari rute yang mudah. Nanti kalau sudah kita explore semua. Apa? Apa? Owa, mana? Kanan. Oh, itu ada suaranya. Oh itu saya ngelihat, tapi di kamera kayaknya nggak bakal kelihatan. Duh, owa-owanya udah kabur. Mas Kiki ngeliat owa-owa katanya tadi. Kalau tangannya panjang banget owa-owa. Nggak ada suaranya sih. Hah? Oh. Padi. Pagi ya. Nah kalau pagi baru ada suara owa-owa. Wuk 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 gitu. Itu sudah katanya. Ya nggak jadi kerekam deh. Kelewatan saya ini kehalang pohon sawit kecil nih. Oke, kita lanjut aja kalau ketemu uak-uak lagi. Oke, kita melewati lalang yang panjang banget. Tinggi-tinggi rumput-rumputnya. Ini tandanya nggak pernah disemprot. Ya siapa juga yang mau nyemprot. Ya tukang kebun ya tukang sawitnya ini. Biasanya kalau rumputnya udah setinggi ini, liatin. Hampir setinggi manusia, setinggi anak kecil lah tinggi rumputnya. Oke, kita lewat lumpur guys. Kita melewati lumpur guys. Oke, Mas Kiki nunduk sedikit, saya nunduk juga. Oke, di sana kita melewati semak belukar lagi. Berarti edisi kali ini adalah goes single track melewati semak belukar. Mas, sampai apa rumputnya ke bawah sepeda saya. Apa ban belakang itu? Ban belakang tuh. Ke bawah sampai nyangkut. Oke, masuk ke ladang orang. Wih, burung apa itu kira-kira? Hitam putih pokoknya. Buntutnya warna putih. Mas Kiki sampai nyangkut gara-gara kita lewat semak-semak. Oke, lanjut lagi kita guys ya. Oke, kita melewati dua cabang yang berbeda. Satu ke kiri, satu lurus. Kita dari belakang sana tadi. Dan kita seperti biasa ngelihat HP supaya nggak tersesat. Cuma kalau jalur-jalur single track kayak gini kemungkinan nggak bisa kebaca di mapnya. Ya kita doakan aja semoga kebaca. Kalau misalkan nggak kebaca, ya mau nggak mau kita putar balik. Kita lewatin jalur yang sama aja, cari aman. Karena ini rutenya sore ya. Jadi kita lebih baik cari aman daripada menantang eksplorasi, menantang yang belum tentu aman. Kayak gitu. Sungai. Kalau kiri nggak bisa juga. Oke, berarti mau nggak mau kita putar balik. Tidak masalah. Yang penting kita udah tahu kalau di sini nggak bisa kita lewatin. Mungkin bisa, tapi mungkin kita harus harus ngangkat sepedanya gitu, harus digendong. Sungainya gede banget. Oh iya. Oh iya, sungai yang tadi ya. Oh, turunan dikit nggak ngaruh. Mas Kiki lost doll. Saya pelan-pelan dikit karena pakai tangan satu. Dan ini jalurnya beda dari sebelumnya juga. Oke, di situ ada belokan berbahaya. Sepertinya saya harus pakai tangan dua. Kan kata sampean nggak tembus kemarin tadi. Berarti sungai. Nah, sungainya arah yang belakang sana atau sini? Kita tadi dari sana. Ayo udah ke sana. Iya. Kita explore pokoknya hari ini. Kita bolak-balik teh. Tadi nggak saya liatin jalannya kayak gimana tadi. Intinya tadi kita dapet jalan buntu lagi. Jadi kira-kira sampai kemanakah kita ini? Kita bakal nyampe manakah kita? Tidak tahu.
Ya, intinya kita masih di daerah hutan sawit seperti ini. Bolak-balik aja terus. Oke, ini kan tadi kita lihat buntu kan. Kita coba cabang yang satunya lagi yang lurus. Nanti kalau nggak ada baru kita ke jalan utama lagi. Nggak masalah. Kita melewati sungai lagi. Dengan jalan yang berbeda nih. Ini jalannya agak beda nih. Biasanya kita lewat double track terus. Dan ini jalannya beda. Nanti pas kita balik bakal kita liatin jalannya. Intinya ini sungainya beda dari yang tadi. Kalau yang tadi sungainya itu ada orangnya lagi nyaring pasir. Di sini ada tempat orang anu pasir juga sebenarnya. Tambang pasir lah hitungannya. Tambang pasir sama kerikil. Tapi mungkin udah pulangan, mungkin mereka udah pada pulang. Lanjut lagi. Kayak gini jalannya. Yang sungai yang tadi keren, jalurnya beda. Di sini kayak ada tambalan-tambalan gundukan batu kerikil, batu pasir, supaya tidak ambles kalau ada mobil pickup, mobil jonder lewat sini. Dan ini batu kerikilnya, batu pasirnya kayaknya hasil dari tambang mereka yang mereka keruk dari sungainya itu sendiri. Oke, mantap, gas lagi. Dari bolak-balik akhirnya tembus ke aspal juga. Oke, seberang PLN-nya di mana? Kita ke kiri berarti ya. Oh ya, PLN juga tulisannya. PT PLN Pasero, wilayah Kalsel, area Kota Baru, Kanton Pelayanan Sengayam. Oh, PLN-nya di sini. Oke, kita melewati PLN Sengayam. Dulu kalau misalkan kalah Kerang, aku sering ngelewatin PLN-nya di daerah Kerang. Sekarang kita baru kali ini lewatin PLN Sengayam pas lagi goes. Ya, lanjut lagi. Baru nyampe aspal. Habis itu kita disuguhin dengan cross country makadam lagi. Oke, lanjut. Kita melewati sawit lagi, sawit yang tinggi-tinggi. Sebelah kanan karet, sebelah kiri sawit. Dan di sini lebih rimbun, lebih gelap. Ya karena kita goesnya sore dan kita rencana mau naik ride lagi. Kita udah sama-sama bawa senter juga sebenarnya. Jadi berdoa aja. Bismillah, yakin. Wah, ada portal di sini. Kita melewati portal, guys. Bismillah. Walaupun tadi kita udah tembus aspal sebenarnya, tapi kita mencari tantangan yang baru lagi. Habis lewatin PLN tadi, kita lurus lagi, kita nggak putar balik. Kita lulus. Wah, ada suara apa tadi? Wah. Seperti kalau nggak burung monyet itu. Oke, lanjut lagi. Semoga kita tembus aspal lagi. Gas. Ada pertigaan di situ, guys. Lihat HP ya, Mas. Kali ini nggak ada sawitan. Oh, di depan ada sawit. Sawit semua. Sebelah kiri karet juga. Dan katanya Mas Kiki, kalau lewat sini kita tembus rumah sakit. Jadi kita lewat hutan di belakang rumah sakit. Rumah sakit yang biasa kita lewati. Jadi kita buktikan apakah kita bakal tembus rumah sakit di sini dengan cuaca yang gelap seperti ini. Kok cuaca sih? Dengan kondisi yang gelap seperti ini, cuaca. Wah, ada jembatan, keren banget, jembatan kecil. Mas Kiki di depan, saya di belakang. Kita lihat apakah beneran tembus rumah sakit. Oke, kita menemukan rumah. Nggak tahu itu rumah ada penghuninya atau rumah kosong. Oh, rumah orang, ini ada lampunya. Dan kita bertemu aspal lagi. Dan ternyata nggak tembus rumah sakit. Tadi sebenarnya ada pertigaan. Iya, nggak kelihatan. Tadi itu sebenarnya ada pertigaan, terus ada kayak rumah kosong, warna hijau putih gitu. Ciri khas banget kayak rumah sakit gitu. Kayaknya ke arah pertigaan sana, tapi kita malah lurus, kita nggak belok. Jadi kita nggak jadi lewat rumah sakit dari belakang. Oke, mantap.
Udah nyampe aspal lagi. Waktunya pulang. Menuju arah pulang lagi kita. Ya kan? Oke. Sampai sini aja pertemuan dari aku. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Nama aku Eki. Dan di belakang Mas Kiki. Salam 2 pedal. Mantap. Deket. Deket banget. Oh iya, deket banget. Yang PLN yang tadi. Itu di sana PLN-nya. Dada saya sakit. Akhirnya senternya kepake juga. Kirain kita nggak bakal sampai gelap tadi guysnya, karena sebelum gelap udah nyampe aspal kita. Senter kok kepake, senter Mas Gigi kepake. Walaupun nggak gelap-gelap banget, kita sampai rumah. Sampean sekarang. Oh, ganti helm ya, helm yang putih. Oh, yang hitam berarti buat malam, yang putih. Yang putih buat siang. Oke gitu. Mas Kiki punya helm yang ada lampu belakangnya, jadi nggak perlu cari lampu belakang beliau. Keren banget. Tapi bagus sih lampu belakang. Apa kayak 2 in 1 gitu. Dapat lampu belakang sekaligus helm. Cuma kalau saran saya, kalau yang lampu depan jangan yang di helm. Karena kalau noleh ngobrol sama temen, kasihan temennya silau. Kalau lampu belakang kan nggak bakal silau kan, nggak seterang lampu depan ya kan. Jadi nggak bakal anu. Oke, mantap.